Hello Unleashers, kalau kita punya teman-teman atau komunitas yang sama-sama punya hati untuk melayani Tuhan, pasti kita lebih semangat dalam melayani Tuhan. Makanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya seorang Unleashers bisa menolong orang lain untuk memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Pertama, ingatkan tentang anugerah Tuhan. Inti dari pelayanan kita terhadap Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah karena anugerahnya yang kita terima secara gratis. Kalau kita bisa merenungkan kembali bagaimana Yesus yang adalah anak Allah mau merendahkan diri dan datang ke dunia dan melayani orang-orang yang membutuhkan, bahkan beri hidupnya bagi kita. Dijamin deh, gak akan ada lagi yang namanya hitung-hitungan buat melayani Tuhan. Kita pasti langsung berkata sama Tuhan, ya Tuhan, pakai hidupku. Kedua, ingatkan bahwa kita telah dipilih. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan adalah Tuhan yang hebat, penuh kuasa, pencipta alam semesta. Manusia adalah makhluk yang sangat terbatas, penuh kelemahan, tidak sempurna dan tidak punya apa-apa selain yang diberikan kepada kita. Kalau kita manusia percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang biasa. Kalau Tuhan bisa percaya kepada manusia untuk melakukan pelayanan-pelayanannya di bumi, itu sungguh hal yang luar biasa. Ingatkan kepada teman-teman kalian bahwa melayani Tuhan itu bukan beban, namun sebuah kepercayaan yang sangat besar sekali dari Tuhan kita. Yang ketiga, cari kebutuhan gereja atau komunitas di sekitar kalian. Nah, untuk menjadi pemimpin yang melayani Tuhan, kita perlu buka mata lebar-lebar akan kebutuhan yang ada di gereja atau komunitas di sekitar kalian. Apakah itu kebutuhan melayani para lansia yang ada di gereja, kebutuhan membersihkan fasilitas gereja, kebutuhan melayani sekolah minggu, kebutuhan mengajar anak-anak yang tinggal di sekitar gereja, dan sebagainya. Tuliskanlah kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam sebuah daftar pendek tidak lebih dari 10 kebutuhan. Setelah itu, susunlah skala-skala prioritas dari yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dikerjakan sampai kebutuhan yang kurang mendesak. Kalau sudah, lihatlah 3 prioritas teratas yang sudah kalian pilih dan tuliskanlah di sampingnya apa yang bisa kalian kerjakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Diskusikanlah dengan SUA atau pemimpin di gerejamu. Keempat, empowerment atau penguatan. Setelah kalian menemukan kebutuhan yang harus segera kalian jawab, kalian mungkin merasa bahwa ini di luar kemampuan kalian. Nah, ini dibutuhkan empowerment atau penguatan yang dapat menolong mereka untuk kemudian melayani Tuhan dan gerejanya dengan maksimal. Caranya gimana? Bisa lewat pelatihan. Misalnya, di gereja kekurangan orang yang bermain musik. Kalian bisa minta tolong pemain musik yang sudah jago di gereja untuk membuat kursus musik buat teman-teman yang ingin melayani. Atau kalau ada kebutuhan untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yang tinggal di lingkungan gereja, kalian bisa cari seorang guru bahasa Inggris dan kemudian menanyakan buku atau materi yang bisa digunakan dalam komunitas belajar kalian. Kalau ada kemuan, pasti ada jalan. Dengan empowerment, selain mereka belajar melayani Tuhan, kapasitas mereka untuk melayani juga akan semakin diperbesar. Kelima, teladan dan apresiasi. Dalam menolong orang lain melayani Tuhan, penting sekali untuk kita berjalan bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai kita jadi pemimpin bosi yang cuma suruh-suruh aja. Jadi teladan adalah sebuah keharusan. Selain menjadi teladan, ada satu cara lagi yang dapat menolong mereka untuk tetap setia dalam melayani Tuhan, yaitu dengan mengapresiasi. Berikan puji-pujian yang berarti. Misalnya mereka telah melayani para lansia selama 1 bulan terakhir. Kamu bisa meminta para lansia untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah melayani. Hal ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi teman-teman yang sedang belajar melayani Tuhan dan memberi semangat untuk mereka melanjutkan pelayanan itu. Ajaklah beberapa temanmu untuk mulai melihat kebutuhan gereja dan komunitasnya dengan menggunakan contoh tabel yang telah disediakan. Selamat melayani Unleashers! We grow by helping others grow!